Memahami standar jaringan kabel dan nirkabel. Standar jaringan kabel dan nirkabel adalah aturan-aturan yang mendefinisikan cara perangkat berkomunikasi dalam jaringan. Jaringan kabel menggunakan kabel fisik untuk mentransmisikan data, sementara jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio. Standar kabel dan nirkabel merujuk pada dua cara berbeda dalam menghubungkan perangkat ke jaringan. Standar jaringan kabel adalah seperangkat aturan dan spesifikasi yang menentukan bagaimana kabel jaringan harus dirancang, dipasang, dan dirawat. Standar ini memastikan kompatibilitas, kinerja, dan keamanan jaringan, memungkinkan komunikasi yang lancar antar perangkat dan sistem yang berbeda. Standar jaringan kabel bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai perangkat dan sistem jaringan dapat beroperasi bersama secara efektif. Ini mencakup spesifikasi untuk jenis kabel, konektor, pengkabelan, dan metode pemasangan. Penerapan standar jaringan nirkabel, seperti Wi-Fi, IEEE 802.11, melibatkan penggunaan berbagai teknologi dan protokol untuk memungkinkan konektivitas tanpa kabel antara perangkat. Standar ini terus berkembang, dengan setiap iterasi menawarkan peningkatan kecepatan, jangkauan, dan efisiensi. Penerapan ini mencakup perancangan infrastruktur, pemilihan perangkat yang sesuai, dan penerapan protokol keamanan untuk memastikan koneksi yang andal dan aman. Standar jaringan nirkabel adalah aturan atau protokol yang mendefinisikan bagaimana perangkat nirkabel, seperti laptop, ponsel, dan perangkat IoT, berkomunikasi dan terhubung ke jaringan. Standar ini memastikan bahwa perangkat dari berbagai produsen dapat beroperasi bersama dan terhubung ke jaringan nirkabel dengan aman dan efisien. Contoh penggunaan: standar Wi-Fi digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk jaringan Wi-Fi rumah, menghubungkan perangkat ke internet di rumah. Hotspot publik, menyediakan akses internet nirkabel di tempat umum. Jaringan perusahaan, menghubungkan perangkat di kantor atau lingkungan bisnis. Perangkat seluler, smartphone, tablet, dan laptop menggunakan standar Wi-Fi untuk terhubung ke jaringan seluler dan hotspot Wi-Fi. Jenis jaringan kabel: kabel koaksikal, kabel twisted pair, kabel fiber optik. Jenis jaringan nirkabel: WPAN, WLAN, WMAN, WWAN. Cara kerja jaringan kabel: pengiriman sinyal, data dikemas dalam bentuk paket dan dikirim melalui kabel. Pada kabel tembaga, data dikirim sebagai aliran listrik. Pada kabel serat optik, data dikirim sebagai pulsa cahaya. Penerimaan sinyal: perangkat penerima menerima sinyal dari kabel dan menginterpretasikan data yang dikirim. Penyampaian data: data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui kabel, dengan bantuan perangkat jaringan seperti switch dan router yang mengatur lalu lintas data. Alamat unik: setiap perangkat dalam jaringan memiliki alamat unik, misalnya, alamat IP, yang memastikan data sampai ke tujuan yang benar. Topologi jaringan: tata letak fisik kabel dan perangkat jaringan dalam jaringan kabel disebut topologi, yang dapat berupa topologi bintang, bus, cincin, atau lainnya. Cara kerja jaringan nirkabel: modulasi sinyal, data yang ingin dikirimkan, misalnya dari komputer atau ponsel, diubah menjadi sinyal radio oleh perangkat pengirim, seperti adaptor nirkabel pada komputer atau antena pada ponsel. Transmisi sinyal, sinyal radio ini kemudian dipancarkan melalui udara, biasanya dalam bentuk gelombang elektromagnetik, menuju perangkat penerima. Penerimaan sinyal, perangkat penerima, misalnya, router nirkabel atau adaptor nirkabel pada perangkat lain, menerima sinyal radio ini. Dekode sinyal,
Sinyal radio yang diterima kemudian diterjemahkan kembali menjadi data yang dapat dipahami oleh perangkat penerima. Koneksi ke jaringan, router nirkabel, setelah menerima dan memproses data, dapat mengirimkan data tersebut ke jaringan yang lebih luas, seperti internet, menggunakan koneksi kabel, seperti Ethernet. Kekurangan dan kelebihan. Jaringan kabel memiliki kelebihan dalam hal kecepatan dan stabilitas, namun kekurangannya terletak pada kurangnya fleksibilitas dan mobilitas. Jaringan kabel menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan koneksi yang lebih stabil dibandingkan jaringan nirkabel, tetapi memerlukan pemasangan kabel fisik yang dapat membatasi pergerakan pengguna. Jaringan nirkabel, atau wireless network, memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum menggunakannya. Secara umum, jaringan nirkabel menawarkan fleksibilitas dan mobilitas tinggi, namun rentan terhadap gangguan dan memiliki kecepatan yang lebih rendah dibandingkan jaringan kabel. Kesimpulan. Pilihan antara jaringan kabel dan nirkabel bergantung pada kebutuhan spesifik pengguna. Jika stabilitas, kecepatan, dan keamanan adalah prioritas utama, jaringan kabel adalah pilihan yang lebih baik. Namun, jika fleksibilitas, mobilitas, dan kemudahan instalasi lebih penting, jaringan nirkabel mungkin lebih cocok. Dalam banyak kasus, kombinasi jaringan kabel dan nirkabel bisa menjadi solusi terbaik, dengan menggunakan jaringan kabel untuk koneksi utama dan jaringan nirkabel untuk perangkat seluler atau akses internet portabel. Jalan-jalan sama ibunda, jangan lupa beli Good Time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Terima kasih.